Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mengalami mimpi bahwa diri beliau itu bermimpi bersama dua orang guru spiritual, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua guru tersebut memakai pakaian putih-putih. Ibu Fulani harus mengikuti kedua guru tersebut agar bisa melewati rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh Ibu Fulani. Mursyid spiritual atau guru pembimbing Ibu Fulani itu berjalan terlebih dahulu. Dan guru spiritual Ibu Fulani itu bisa melewati rintangan-rintangan dengan sangat cepat. Sedangkan Ibu Fulani tertinggal di belakang dan bingung bagaimana caranya supaya bisa lolos dari rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Kedua guru pembimbing Ibu Fulani itu menyuruh agar Ibu Fulani itu bisa melewati rintangan-rintangan tersebut dengan berkata, "Ayo dicoba saja dulu, kamu pasti bisa." Rintangan yang Ibu Fulani hadapi itu terbuat dari besi-besi yang sangat banyak jumlahnya, yang posisinya besi-besi itu malang melintang tidak karuan. Sampai-sampai hanya menyisakan satu ruangan yang sangat sempit. Dan hal itu dianggap oleh Ibu Fulani sangat tidak mungkin untuk bisa dilalui oleh Ibu Fulani. Kedua orang mursyid spiritual tersebut mengatakan, "Ayo dicoba saja." Dan akhirnya setelah dicoba, Ibu Fulani bisa melewati rintangan tersebut. Setelah lolos dari rintangan, kemudian Ibu Fulani merasa bingung, kemana kedua mursyid spiritualnya Ibu Fulani tersebut. Ternyata ada di pojokan, lagi menunggu Ibu Fulani untuk mengarahkan Ibu Fulani ke lokasi tempat di mana itu adalah tempat orang-orang yang sudah berhasil lolos dari rintangan-rintangan tersebut. Itulah visual mimpi yang dialami Ibu Fulani. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Contoh 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat terdapat pada surat Yusuf, yang salah satu mimpinya adalah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat pada surat Yusuf ayat 4, dan takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Dan mengenai mimpi yang dialami Ibu Fulani, ketika ada simbol bahwa beliau itu bersama dua orang guru, yaitu laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya hanya satu mursyid atau guru pembimbingnya, yaitu laki-laki. Yang hal itu di dalam kehidupan nyatanya memang Ibu Fulani sedang dibimbing oleh satu mursyid spiritual laki-laki. Lalu simbol perempuan itu apa? Itu mewakili sifat Allah yang maha pengasih, karena Allah itu tidak mungkin menampakkan zatnya di alam mimpi, begitu juga di alam dunia, tetapi dengan simbol yang mewakili sifatnya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang hal itu mengenai keadaan spiritual atau makom kedudukan spiritual mursyid spiritualnya yang sudah membimbing Ibu Fulani saat ini, bahwa mursyid spiritualnya itu mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ada 2 makrifat yang terdapat pada diri mursyid spiritual yang sudah membimbing Ibu Fulani saat ini. Di dalam mimpi yang dialami mursyid spiritualnya itu diberitahu bahwa mursyid spiritualnya itu memiliki ilmu yang sangat tinggi dan ganda. Yang dimaksud ganda itu adalah makrifatnya mursyid spiritualnya sebagai insan
sebagai manusia yang memiliki keterbatasan itu dimilikinya, dan sekaligus makrifatnya Allah yang memiliki ilmu yang tanpa batas itu juga dititipkan kepada mursyid spiritualnya Ibu Fulani. Mursyid spiritualnya itu mengalami apa yang Allah kalamkan kepada salah satu walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Dijelaskan bahwa Allah berkata kepada walinya, "Hai hamba, aku telah mencintaimu, lalu aku bermakom di dalam makrifatmu terhadap segala sesuatu. Aku tidak akan meninggalkan engkau karena makomku itu ada di dalammu." Maknanya, Allah itu menempatkan makrifatnya Allah kepada wali tersebut. Yang mana makrifatnya Allah itu sifatnya tidak memiliki keterbatasan. Ketika wali Allah tersebut berbuat, maka hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Hal itu disebut tajalli. Arti dari tajalli adalah Allah menampakkan perbuatannya kepada wali Allah yang dikehendakinya. Yang hal itu secara tersirat dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Allah berfirman pada hadis qudsi, "Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya." Nah ini nih, kalimat berikut ini nih yang menjelaskan tajalli secara tersirat, bukan secara tekstual. Allah berfirman, "Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Itulah keadaan mursyid spiritualnya Ibu Fulani, bahwa makrifatnya itu ganda. Makrifatnya itu ada dua. Makrifat sebagai insan, yang kedua makrifatnya Allah ditempatkan kepada diri mursyid spiritual yang dikenal dan sudah membimbing Ibu Fulani tersebut. Dan ketika divisualkan memakai pakaian putih-putih, itu ada simbol kebaikan, makna penguat bahwa mursyid spiritualnya itu diakui oleh Allah karena mimpi ini adalah perbuatan Allah, petunjuk dari Allah. Maka itu bukti penguat bahwa mursyid spiritualnya yang sudah membimbing Ibu Fulani saat ini adalah baik menurut sudut pandang Allah. Karena apa? Simbol putih itu adalah kebaikan. Ada benang merahnya dengan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai pakaian putih terbaik, paling baik, disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Dan mengenai kedudukan yang tinggi yang dimiliki mursyid spiritualnya Ibu Fulani itu diperlihatkan juga sebagai bukti penguat bahwa di dalam mimpi itu disebutkan bahwa mursyid spiritualnya itu bisa melewati rintangan dengan sangat cepat. Nah itu karena berbuatnya mursyid spiritualnya itu bersama perbuatan Allah, bersama bimbingan Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah, berkah dari Allah. Sedangkan Ibu Fulani sebagai murid atau salik yang meniti jalan suluk, dia harus mencari wasilah, mencari perantara, yaitu seorang mursyid, seorang pembimbing spiritual. Dia mengalami kebingungan. Nah itu petunjuk bagi diri Ibu Fulani bahwa dia harus memakai wasilah atau perantara, harus berguru kepada mursyid spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melewati rintangan-rintangan. Makanya ketika di dalam mimpi itu mursyid spiritualnya mensupport, ayo pasti bisa dilewati, sehingga Ibu Fulani bisa lolos melewati rintangan-rintangan. Dan setelah beliau itu lulus, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tidak merasa aman. Agar terus berguru, menimba ilmu secara kontinu, secara istiqomah. Agar apa? Nantinya mursyid spiritual itu menghantarkan Ibu Fulani kepada makom-makom spiritual orang-orang yang sudah sampai, sudah mencapai kedudukan wusul, menjadi seorang wasilin, orang yang telah mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah. Nah itulah visual-visual, simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, mimpi tentang spiritual. Dan itu adalah tentang takdir untuk Ibu Fulani. Semoga bermanfaat.